di sini kami akan menjelaskan tentang future use pada penggunaan. Yang pertama, kita memperkenalkan diri dari teman saya yang paling kiri, yaitu perkenalkan, nama saya Daniata Prayoga, NIM 2204311065. Perkenalkan, nama saya Titin Ham, NIM 2204311038. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bosan Kuswoyo, NIM 220431100066. Perkenalkan, nama saya Olivul Mai dengan NIM 220431100031. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Al-Akbar, NIM 220431100002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bosan Kuswoyo, NIM 220431100066. Di sini, tepatnya di bagian saya akan menjelaskan tentang future tense. Di halaman pertama atau bagian pertama terdapat beberapa rumus seperti rumus simple future, yakni ketika ada subjek ditambah will tambah verb 1 plus objek. Lalu kemudian yang di kedua ada subjek plus to be, is, are, going to plus verb 1. Kemudian di sini ada negatif, kalimat negatif, yakni subjek plus will plus not plus verb 1 plus objek. Lalu kemudian ada negatif juga, kalimat negatif, subjek plus to be, is, are plus not plus going to plus verb 1. Lalu kemudian ada kalimat interrogatif, will plus subjek plus verb 1 plus objek. Kemudian di kalimat interrogatif 2 ada to be yang isinya is, are, lalu kemudian plus subjek plus going to plus verb 1. Lalu ada rumus present simple atau future use, yakni yang pertama ada nominal simple present tense. Di kalimat positif ada subjek to be plus complement. Yang di kalimat negatif ada subjek to be not plus complement. Di kalimat interrogatifnya ada to be plus subject plus complement. Lalu ada kalimat verbal simple present, yakni ada positif, kalimat positif, subject plus verb plus s atau es plus complement. Lalu di kalimat negatifnya ada subject plus do atau does not plus verb 1 plus complement. Di kalimat interrogatif ada do, does plus subject dan verb plus complement. Lalu kemudian ada di rumus present continuous tense atau future use. Di kalimat positif ada subject plus to be, is, are plus verb plus ing. Lalu plus kalimatnya. Kemudian di negatif ada subject plus to be, is, are plus not plus verb ing plus kalimat. Di interrogatif ada to be, is, are plus subject plus verb ing plus kalimat. Lalu kita lanjut pada bagian simple future tense. Simple future tense digunakan untuk mengekspresikan tindakan atau kejadian di masa depan yang akan terjadi setelah saat ini. Jadi beberapa situasi di mana simple futures dapat digunakan meliputi banyak. Di contoh pertama ini kita akan menggunakan penggunaan will. Ya, di nomor 1 ada perencanaan, digunakan untuk mengungkapkan rencana atau niat di masa depan. Di sini ada contohnya untuk kalimat positif. I will visit my grandparents next weekend. Di sini I-nya masuk subjek, will-nya masuk will, visit masuk verb 1, lalu kemudian objeknya ada grandparents. Yang di kalimat negatif ada I will not attend the party tomorrow. Yakni subjeknya masuk I, lalu kemudian will, not, verb 1-nya attend, dan objeknya party. Lalu di kalimat interrogatif ada will you take a vacation next month? Di dalam rumusnya ada will, you masuk subjek, take masuk verb 1, kemudian vacation masuk objek.
Lalu di kedua ada prediksi. Digunakan untuk memprediksi tentang masa depan berdasarkan informasi yang tersedia sekarang. Contohnya di kalimat positif ada the team will win the championship this year. Yang masuk subjek adalah tim, lalu kemudian will, verb satunya win, di objeknya ada championship. Di kalimat negatif ada it will not snow tomorrow. It masuk subjek, lalu kemudian will, lalu kemudian not, verb satunya snow, dan objeknya tomorrow. Lalu di bagian kalimat interrogatif ada will there be a problem with the delivery? Di dalam rumusnya masuk will, subjeknya there, verb satunya problem, dan objeknya delivery. Untuk yang selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Aditya Ilham dengan NIM 2204311038. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nomor 3, yaitu digunakan untuk janji. Yaitu digunakan untuk membuat janji atau komitmen di masa depan. Untuk contohnya, kalimat positif, I will help you with your homework tomorrow. Artinya, aku akan membantumu dengan PR-mu besok. Untuk I, masuk dalam subjek, kemudian will masuk dalam will, help masuk verb 1, untuk objeknya yaitu homework. Untuk kalimat yang positif, I will not be late for the meeting. Aku tidak akan terlambat untuk pertemuan. Untuk I masuk dalam subjek, will masuk dalam will, not masuk dalam not, verb 1 yaitu late, kemudian meeting, objek. Untuk yang interrogatif, yaitu will they finish the project on time? Apakah mereka akan menyelesaikan proyek tepat waktu? Untuk will masuk dalam will, they masuk dalam subjek, finish masuk dalam verb 1, kemudian project masuk dalam objek. Untuk yang selanjutnya nomor 4, yaitu digunakan untuk keputusan spontan. Itu digunakan untuk mengungkapkan keputusan yang dibuat secara spontan pada saat berbicara. Contoh, untuk kalimat positif, I just found out that my favorite band perform tonight. I will go to concert. Untuk I masuk dalam subjek, will masuk dalam will. Untuk go masuk dalam verb 1, kemudian concert termasuk dalam objek. Itu artinya aku baru saja tahu bahwa band favoritku akan tampil malam ini. Aku akan pergi ke konsernya. Untuk kalimat yang pertama adalah sebagai kalimat penjelas. Kemudian dilanjutkan kalimat negatif, yaitu I'm thirsty, but I will not drink a soda. Aku haus, tapi aku tidak akan minum soda. Untuk subjek, I, kemudian will, masuk dalam will, not masuk dalam not, drink masuk dalam verb 1, kemudian objek adalah soda. Untuk kalimat yang pertama adalah sebagai kalimat penjelas. Untuk kalimat interrogatif, my bicycle chain broke, will you help me? Rantai sepedaku putus, maukah kamu membantu? Untuk rumusnya yaitu will masuk dalam will, you masuk dalam subjek, help masuk dalam verb 1, kemudian me masuk dalam objek. Untuk yang selanjutnya yaitu digunakan untuk menyatakan tindakan berulang. Tindakan berulang digunakan untuk menyatakan tindakan yang tidak bisa dilakukan di masa depan. Contoh, kalimat positif yaitu they will visit their parents every summer. Mereka akan mengunjungi orang tua mereka setiap musim panas. Untuk they masuk dalam subjek, will masuk dalam will, visit masuk dalam verb 1, kemudian parents masuk dalam objek. Kemudian kalimat yang negatif, I will not eat junk food anymore. Aku tidak akan lagi makan makanan cepat saji. Untuk I masuk dalam subjek, will masuk dalam will, not masuk dalam not,
At masuk dalam verb 1, junk food masuk dalam objek. Untuk kalimat interrogatif, will you go to gym every day? Untuk apakah kamu akan pergi ke gym setiap hari? Untuk rumusnya, will masuk dalam will, you masuk dalam subjek, go masuk dalam verb 1, kemudian objeknya adalah gym. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang penggunaan be going to. Perkenalkan, nama saya Uriful Mai dengan NIM 2204311000031. Untuk penggunaan be going to yaitu ada dua. Yang pertama digunakan untuk mengungkapkan prediksi yang berdasarkan fakta. Contohnya yang positif itu I am going to buy a new car next month, yang artinya saya akan membeli mobil baru bulan depan. Yang I-nya masuk subjek, am-nya yaitu masuk ke to be, terus going to itu masuk ke rumus going to, dan buy itu verb 1. Yang kalimat negatif, they are not going to travel abroad this year, yang artinya mereka tidak akan bepergian ke luar negeri tahun ini. They itu masuk subjek, are itu masuk to be, not masuk not, dan going to itu masuk rumus ke going to, travel verb 1. Selanjutnya yang kalimat interrogatif, are you going to attend the meeting tomorrow? Yang artinya apakah kamu akan menghadiri pertemuan besok? Nah, are sebagai to be, you sebagai subjek, going to sebagai going to, dan attend sebagai verb 1. Yang nomor 2 yaitu digunakan untuk menyampaikan sebuah keinginan, namun hanya sebatas niat saja. Contoh kalimat yang positifnya, we are going to travel to Europe in the future, yang artinya kami akan bepergian ke Eropa di masa depan. We sebagai subjek, are sebagai to be, going to sebagai going to, travel sebagai verb 1. Untuk kalimat negatifnya, they are not going to buy a new house this year, yang artinya mereka tidak akan membeli rumah baru tahun ini. They sebagai subjek, are sebagai to be, not sebagai not, going to sebagai going to, buy sebagai verb 1. Untuk kalimat interrogatifnya, is she going to pursue a master's degree in the future, yang artinya apakah dia akan mengejar gelar magister di masa depan. Is sebagai to be, she sebagai subjek, going to sebagai going to, pursue sebagai verb 1. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Al-Akbar, NIM 2204311000002. Di sini saya akan menjelaskan tentang present simple pada penggunaan future use. Present simple future use merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang akan terjadi di masa depan secara umum. Yang pertama yaitu pada bagian acara yang dijadwalkan. Terdapat contoh yaitu yang bagian positif, the concert starts at 7 p.m. next week. Konser dimulai pukul 7 malam minggu depan. The concert sebagai subjek, start sebagai verb 1 plus s, next 7 p.m. next week sebagai komplement. Selanjutnya yang kalimat negatif, the restaurant does not open until 10 a.m. tomorrow. Restoran tidak akan buka sampai pukul 10 pagi besok. The restaurant sebagai subjek, does not sebagai does not, open sebagai verb 1, until 10 a.m. tomorrow sebagai komplement. Yang ketiga yaitu interrogatif, kalimat interrogatif,
yaitu do the store open early on Sundays? Apakah toko buka lebih awal pada hari Minggu? Di sini do sebagai do, the store sebagai subjek, open sebagai verb 1, early on Sunday sebagai komplement. Yang kedua yaitu pada bagian acara yang terjadwal secara rutin. Contohnya sebagai berikut, yaitu yang pertama yang positif, the store open at 9 AM every day. Toko buka pukul 9 pagi setiap hari. The store sebagai subjek, open sebagai verb 1 plus s, lalu at 9 AM every day sebagai komplement. Selanjutnya yaitu kalimat negatif, the train does depart as scheduled at 7 AM on Sundays. Kereta tidak berangkat seperti jadwal biasanya. Yaitu the train sebagai subjek, doesn't sebagai doesn't, depart sebagai verb 1, as scheduled at 7 AM on Sundays sebagai komplement. Yang selanjutnya yaitu kalimat interrogatif, yaitu does the store open early every weekend? Apakah toko buka lebih awal di setiap akhir pekan? Di sini does sebagai does, the store sebagai subjek, open sebagai verb 1, early every weekend sebagai komplement. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Daniata Prayoga, NIM 220431100065. Di sini saya akan menjelaskan present continuous, yaitu digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan di masa depan yang sudah dipersiapkan atau sudah direncanakan. Contoh kalimat positif yaitu Dani is coming to the party tonight, yang artinya Dani akan datang ke pesta malam ini, yaitu Dani sebagai subjek, is coming sebagai to be, dan to the party sebagai verb ing, dan to next sebagai future time adjective. Next, contoh kalimat negatif, we are not playing billiard tonight, yang artinya kami tidak bermain billiard sampai malam. Yaitu we sebagai subjek, are not sebagai to be, playing billiard sebagai verb ing, dan to next sebagai future time adjective. Next, contoh kalimat interrogatif, is Yanto going to the market next week, yang artinya apakah Yanto akan pergi ke pasar minggu depan. Yaitu is sebagai to be, Yanto sebagai subjek, going to the market sebagai verb ing, dan plus next week sebagai future time adjective. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.